Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah alamin ya. Hari ini hari Senin ya. Kita bisa bertemu kembali ya setelah libur ya. Kemarin selama berapa hari? 2 hari ya. Hari Sabtu libur karena dapat yayasan dan hari Ahadnya ya libur aslinya. Oke. Nah, akhirnya alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan, ya, masih bisa diberikan kekuatan, ya, juga masih diberikan semangat ya untuk kembali beraktivitas, untuk belajar, ya, pastinya belajar. Ya. Oke ya, sebelum kita mulai, saya ingin cek dulu ya, apakah teman-teman semua pada gila penting, karena mungkin libur 2 hari mungkin ada yang ingin nambah lagi, ya, jangan sampai ya. Oke ya, saya dulu ya. Yang pertama Ahmad Khalil, Alvaro, Amalia Nafiro, Dewi Sesiani Larasati, Diania Sapsri, Dwi Satrio Wibowo, Diah Nur Wahidiyah, Elsa Herawati, Gita Paulina, Kamelia Nur Zulfa, Muhammad Farid Banis, Muhammad Bayhaqi, Muhammad Izzur Rahman, Muhammad Yusuf Ramadhani. Siap Mas? Ria Sabina, oke. Nabila Sofa Yani, oke. Betul enggak? Enggak ya, masih kening ya. Laila Rahmawati, oke. Gimana usahanya lancar? Ini Mas Putri Kirani, Nur Hayati, Rahmawati, Rara Aulia, Risti Mulyani, Rizky Raditya, Syakira Salsa Syafitri. Izin ya? Kenapa enggak? Sofiana Safitri Sarnifah, Tri Utami, Zafiratul Mahirah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi berarti cuma 1 ya. 27 anak. Oke ya, tapi sebelum kita mulai, besok ingin meningkatkan kembali ya. Sekarang ini marak sekali, banyak sekali anak-anak pada kemarin juga ya di daerah sini ya. Ada info mengenai anak-anak sekolah pada tawuran. Kira-kira itu sekarang masih apa? Ngetren nggak sih? Enggak. Apalagi karena SMK yang dibutuhkan yang pasti skill dan attitude. Misal kalian ya sudah, mohon maaf ya, misal mengikuti tawuran, kemudian tiba-tiba jadi polisi. Nah, akhirnya apa? Ditahan, walaupun cuma mungkin seminggu. Tapi kan itu sudah ada coretan apa? Tinta merah ya, tinta merah kalau kalian pernah melakukan sesuatu yang kriminal. Nah, efeknya apa? Nanti ketika kalian lulus ya, mau melamar kerja, pasti kan butuh apa? Butuh apa? SKCK. Nah, itu kalau kalian misal melamar kerja, SKCK-nya ada keterangan pernah tawuran di gang sempit. Itu kan akhirnya apa? Akhirnya perusahaan mikir-mikir, namanya Ahmad Khalil, kemudian programnya itu bagus nih, proposalnya bagus, tapi di akhirnya pernah tawuran pada tanggal 16 Oktober di gang sempit. Akhirnya Pak, mereka mikir, saya tahu terima ini walaupun dia bagus, tapi dia pernah melakukan kriminal. Akhirnya dia mikir juga. Nah, itu makanya kita dalam 2023 nggak usah ikut lagi itu. Cukup tinggalkan apa? Skill dan oke ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sebelum saya mengangkat ke materi ya, Pak Yusuf menyampaikan dulu. Hari ini kita akan belajar mengenai pemrograman PHP. Tapi kita akan ke
spesifik kepada formnya. Diharapkan kita semua bisa membuat sebuah web, ya. Kemudian lebih khususnya form yang dinamis. Apa yang dinamis? Ayo, apa yang dinamis? Ayo. Bisa berubah-ubah, ya. Bisa berubah. Contohnya, ya, ketika kita login di aplikasi, misal ya, di Facebook. Kira-kira ketika kita klik login Facebook itu, apakah hanya halaman ketika login hanya aman atau diam? Enggak, pasti apa? Ya, pasti ganti halaman, ya, menuju ke halaman beranda, ya, dengan username dan password yang kita inputkan. Nah itu, ya, itu namanya web dinamis, ya. Oke, ya, silakan sebelum kita mulai, silakan nyalakan dulu komputernya. Udah nyala semua? Ya. Oke, kemudian jalankan servernya. Jalankan server SAM APC, kemudian Visual Studio Code Editornya silakan juga dijalankan, ya. Perhatikan tampilan form di proyektor, ya. Apakah teman-teman sudah pernah melihat form ini? Sudah, ya? Ya, mungkin terbiasa, ya, hampir setiap detik, setiap hari bisa buka. Ini namanya form, ya. Namanya apa? Form, ya. Namanya form. Nah, yang jadi pertanyaan, ya. Nah, apakah form tersebut termasuk dalam form dinamis? Coba. Ya, betul sekali. Ya, jawabannya termasuk dalam form dinamis. Karena apa? Karena nantinya form ini ketika kita masukkan username dan password, kemudian kita tekan tombol login, maka kita akan lanjut ke halaman berikutnya, ya. Dan itu butuh yang namanya database, ya. Kayak butuh database, ya. Ketika form ini misal si Izul memasukkan username-nya izul@gmail.com, passwordnya misal Alvaro Ganteng, bisa pakai biar mudah pakai nama, ya. Nah, ketika kita sudah mengklik tombol login, klik, ya, maka username dan password akan dicocokkan dengan username dan password yang ada di database servernya Facebook. Jadi cocok dulu, ya. Jadi ibaratnya dipertemukan, ya. Nah, ketika dicek, oh cocok, ya, maka akan lanjut ke halaman berikutnya. Tapi ketika salah, akan kembali ke halaman login. Ya, ini namanya tampilan halaman login form, ya. Login form. Coba teman-teman, apakah sudah pernah login form selain ini? Coba. Sudah. Apalagi juga, Mbak? Instagram, email, Shopee, ya, ini kau belanja, ya, Tokopedia, GitHub, kemudian Bukalapak, ya, dan sebagainya. Ya, mungkin form login itu kesannya simpel, tapi sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk keamanan data. Ya, bayangkan ketika Shopee-mu, ya, Shopee kalian, ya, tidak ada form login. Jadi ketika daftar Shopee, misal si Radit daftar Shopee, daftar ke, ya, simpan, kirim. Ketika membuka langsung muncul halaman beranda shopee.id, spread, ya, muncul akunnya siapa? Radit, ya, kemudian langsung berandanya itu. Kira-kira peluang dari orang lain buka bisa ada? Bisa banget, ya. Orang lain bisa karena ya membajak atau
akunnya Radit secara mudah tanpa harus memasukkan kode-kode tertentu seperti password. Ya, itu makanya form login sangat sangat penting. Ya. Oke, ngomong-ngomong soal form, ya, maka kita akan belajar mengenai pembuatan form di PHP. Jadi saya anggap ya teman-teman sudah mengetahui mengenai form ya, tampilan seperti itu. Ya, mungkin ya, saya yakin pasti sudah pernah menggunakan. Ya pasti. Ya, apalagi zaman sekarang. Nah, dalam pembuatan form, ya, mungkin kita sering sekali menjumpai form. Coba apalagi yang kita sering jumpai? Ayo, yang biasa kalian jumpai, saya yakin pasti biasa menjumpai. Betul nggak? Ya, login WhatsApp, ya, walaupun paling setahun sekali. Kemudian itu kalau menggunakan nomor, ya, kalau menggunakan nomor berarti setiap minggu. Kemudian, ya ada di IG, Facebook, email, ya. Apalagi yang suka belanja online, ya, Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, ya, kita masih belum, ya, dan lain sebagainya. Pasti kita pernah menjumpai, ya. Kira-kira kalau membayangkan nggak bagaimana form ini diproses? Mungkin kita harus membayangkan, ya, kok bisa sih ketika form diklik, ya, kok bisa lanjut ke halaman berikutnya itu bagaimana? Nah ini tugasnya anak-anak RPR ya, itu gede yang kalau aja menggunakan kok jangan cuma yang penting menggunakan ya, jangan ya, harus punya pemikiran ini itu caranya bagaimana kok bisa ya, kok bisa form kita memasukkan email dan password kok bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini nanti kita coba belajar bersama. Nah, dalam penanganan form ya, ada tiga hal penting, ingat ya, 3 hal penting. Apa yang pertama? Method. Ya. Kemudian action. Yang ketiga submit button. Oke. Yang pertama method adalah sebagai sebuah form tentang bagaimana data inputan form dikirim. Ya. Ada 2 metode yaitu get dan post. Mungkin ini bingung ya, Pak, get itu apa? Post itu apa? Coba ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya? Get itu artinya apa? Mendapatkan, mengambil, ya. Post, mengirim, ya, atau apa ya? Mengunggah, ya. Post. Nah, kalau form yang paling sering digunakan itu menggunakan metode apa? Coba. Post. Ya. Metode yang sering digunakan apa? Post. Karena apa? Kita ketika misal login menggunakan login Facebook ya, kita masukkan username, masukkan password. Ketika kita mau login itu kita mengirimkan apa? Mengirimkan data kita, yaitu apa? Username dan passwordnya ke server mereka. Seperti itu. Ya. Jadi rata-rata menggunakan metodenya post, walaupun ada juga yang menggunakan get untuk di lain program. Ya. Berikutnya ada yang namanya action. Ya, action. Apa itu action? Titik ya. Jika action dikosongkan maka dianggap proses form jadi di halaman yang sama. Ini ketika kita login Facebook ya, misal saya Facebook ya, karena yang paling sering digunakan. Ketika kita login Facebook, masukkan username, masukkan password. Nah, begitu klik tombol login, klik maka ada tahapan yang namanya proses, ya, proses. Klik masuk ke proses ya, dan mencocokkan dengan data yang ada di server, ya, di server Facebook. Jadi kalian itu misal daftar Facebook, email, password itu semuanya disimpan di sana.
di servernya Facebook. Kemudian ketika login, overkin sih. Ketika match atau sama, maka apa? Lanjut ke halaman berikutnya. Ketika tidak sama, maka apa? Keluar apa? Peringatan ya, maaf, username atau password salah, login ulang atau gagal login. Nah itu prosesnya di situ. Yang ketiga, submit button. Submit, ingat ya, bukan submit. Beda antara submit dan submit. Ini anak-anak kadang-kadang seringnya terusnya submit. Pak, aku tahu boleh nggak tahu apa? Bisa kira apa? Submit ya. Submit ya, bukannya submit, dibaca submit button. Apa ini artinya? Merupakan sebuah tombol. Nah ini form kalau tidak ada metode ya kurang, nggak bisa jalan. Form nggak ada action, ya mana bisa, nggak ada prosesnya. Form nggak ada tombol, apalagi pasti lucu ya. Ketika login Facebook, udah ada username, ada password, nggak ada tombol loginnya, alias polos. Kira-kira bagaimana apa yang terjadi? Stuck gitu ya, sedih. Nah ini bagaimana cara loginnya? Nah ini maka dalam pembuatan form ada 3 hal penting. Itu apa? Method, action, dan submit button. Oke ya. Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Ada pertanyaan? Bertanya Pak. Ya, sebentar. Apakah editor PHP membuat form itu harus menggunakan Visual Studio Code? Apakah editor PHP membuat form itu harus menggunakan Visual Studio Code? Oke ya, pertanyaannya bagus. Apakah ketika membuat kode PHP harus menggunakan Visual Studio Code? Jawabannya apa? Tidak harus. Kita itu banyak sekali ya, ada Notepad++, ada Sublime, ada apa lagi ya, macam-macam ya. Jadi nggak harus menggunakan Visual Studio Code, itu hanya text editor ya. Mungkin ada yang pernah menggunakan editor lain mungkin selain Notepad sama Visual? Oh ya, kalau tidak menggunakan apa? Nah itu sama ya, jadi nggak harus menggunakan Visual Studio Code. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan. Oh ya. Bagaimana alur ketika di itu berjalan? Ulangi. Kurang jelas. Bagaimana ketika di bagian login itu berjalan? Bagaimana ketika form login diklik jalan. Oke ya. Jadi jawabannya sudah ada di tadi ya. Jadi ketika tombol login diklik, tentang dulu buat Mas Tar sama Mbak Ara ya. Itu langsung bertanya kalau masih pagi. Sudah sama belum? Belum sama. Belum sama udah bertanya ya, bagus ya. Nah, bagaimana tombol login ketika diklik itu bisa berjalan? Nah, itu ada yang namanya proses. Jadi butuh yang namanya apa ini? Butuh actionnya ya. Butuh actionnya ya, jadi butuh action ya. Jadi ketika tombol login diklik, maka butuh proses yang namanya action ya, untuk menjalankan perintah untuk memproses halaman berikutnya. Ya. Kalau kita menggunakan PHP apa harus ada database-nya? Nah, kita menggunakan PHP apakah harus ada database-nya? Ya, tidak harus. Ya, karena kita juga ketika belajar awal kita belum menggunakan database masif, hanya prosesnya ketika diklik tampil di halaman berikutnya atau tampil di bawahnya. Tapi nanti kedepannya ya bisa. Jadi nanti ada yang namanya CRUD, create
update, dan itu butuh yang namanya database. Nanti kita ketemu di mapel basis data, jadi kita sinkronkan nanti antara mapel ini dan mapel database. Terima kasih teman Hezul, teman Hezul. Sebentar lagi praktik ya, ini kelas 11. Iya. Praktik ya. Sudah siap ya? Ya. Sebelahnya ya. Yang penting mantap. Kenapa enggak? Sudah belum? Ya sudah, bisa dicoba ya, dijalankan. Ingat ya, yang dijalankan formnya, bukan file prosesnya. Ingat, dijalankan file dari formnya, form. Yaitu apa? Login berhasil. Betul? Oke ya. Paham ya? Paham ya? Oke. Nah, berhubung sudah paham semua ya. Coba saya kasih challenge ya. Silahkan cari di internet ya. Cari di internet contoh form ya, seperti Facebook, kemudian Instagram, kemudian Gmail, Tokopedia, dan Shopee ya, 5 aja ya, 5. Silakan pilih salah satu ya. Silakan dikerjakan selama 30 menit ya. Nanti setelah 30 menit ya sudah jadi ya, bisa langsung presentasi ya. Presentasi apa yang telah kalian buat ya, gitu ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Untuk job sheet-nya nanti saya share di server ya, bisa dibuka. Nanti silakan source code-nya di print screen ya, atau di print screen. Kemudian tampilan juga sama ya, nanti di share di server. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil pekerjaan saya. Gimana teman-teman? Ada yang Bagus nggak? Bagus. Kami ini belum ini menurut kalian? masih belajar ya, maaf kalau belum ini. Jadi ini pembuatannya saya menggunakan HTML, CSS, dan Stripe. Untuk yang warna biru ini saya menggunakan CSS. Kayaknya hampir semuanya CSS deh. Kecuali yang ini, jarak antara div berarti kotaan dengan top antara baris yang paling atas dengan div itu saya menggunakan bootstrap. Kemudian kan kalau kita baru menggunakan HTML kan ini ada outline-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nabila. Saya mengambil login dari Tokopedia. Jadi di sini ada daftar,
dalam form daftar ya. Ketika kita kemarin kata sandi pun ini bisa dipencet, nanti akan keluar lagi form berupa kata sandi. Nah, kalau kita ingat itu kata sandi bisa diketik lalu masuk. Nah, kita akan masuk ke dalam tampilan form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Terasa ya. Sudah belajar berasa kita ini. Ya. Alhamdulillah hasilnya bagus. Silakan yang belum mengumpulkan ya segera kumpulkan melalui apa sesuai petunjuk yang tersedia ya di apa di server ya menggunakan file ya. Silakan nanti bisa di print screen dan juga tampilan serta kodenya. Oke ya. Alhamdulillah sebelum kita akhiri foto ini Pak Yusuf ingin mencoba ya mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan sesuatu terkait pembelajaran pada hari ini. Oh iya nggak nama ya gimana nama dari ini tentang materi hari ini alhamdulillah saya mengikuti materi ini bisa tahu caranya gimana login form di Instagram, Tokopedia, Facebook dan lain sebagainya dan juga ternyata mengasihkan cara gimana visualnya gitu. Walaupun sih ya asik bisa mengetahui tentang gimana cara membuat form login Facebook, Instagram. Oke. Terima kasih Mbak Rafkan untuk berapa ya. Teman-teman yang lain yang mau ingin menyampaikan terkait pengalaman pada materi silakan. Mungkin silakan. Abang mungkin. Ya kalau nggak ada tak cukupkan ya. Jadi kesimpulannya ya nanti ketika kita membuat form ingat ya ada 3 unsur penting yaitu apa? Metode, action, sama. Jadi ketiga-tiganya harus ada orang ya, alias wajib dalam membuatkan form ya itu ya. Jadi harus ada apa? Metode, action, sama. Oke ya. Alhamdulillah, mari kita tutup KP pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, ingat pesan saya tetap hormati orang tua, kemudian hormati guru, jaga sholat 5 waktu, tidak usah ikutan tren-tren yang negatif ya. Ingat kita anak SMK yang dibutuhkan adalah skill ya, skill kita harus lebih baik dari teman-teman yang lainnya. Ya mungkin juga barangkali ada yang mau sharing ya, mungkin bercerita mengenai apa pembelajaran ini selain di luar konteks pembelajaran mungkin Pak dari ini saya itu tadi dapat pengalaman Pak. Saya tadi menggunakan HP saya, tapi kalau jin kok ternyata nggak bisa Pak. Tapi setelah jin ternyata Pak, kuota saya habis Pak. Bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada ya? Oke. Hati-hati di jalan. Ya, jangan lupa tugasnya. Saya cek dulu ya, nanti setelah saya cek silakan bisa meninggalkan ruang kelas ini. Ya, ini saya cek dulu sebelum kita akhiri ya. Mungkin sudah mau istirahat ataupun ada yang ingin ke toilet ya. Silakan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama.